Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mintarius Prayogi. Saya pimpinan cabang Majelis Ta'ilo Pitua Lowombu. Saya akan memberikan kesaksian bagaimana saya mengenal ilmu ini dan mulai mengamalkan ilmu ini. Setelah saya mengamalkan ilmu ini, anugerah yang besar kami rasakan dalam satu keluarga. Kenikmatan dan kebesaran yang dari Allah, yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, telah kami alami selama beberapa tahun ini. Dari apa yang saya rasakan, bagaimana saya meninggalkan pekerjaan dunia, hanya mengerjakan pekerjaan akhirat, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Ta'lim Pitua, melewati pengobatan dan banyak berbuat mulia. Banyak sekali pertolongan Allah yang saya rasakan dan kami rasakan bersama keluarga. Anak saya sekolah hingga lulus sampai selesai, semua atas pertolongan Allah. Saya tidak memiliki pekerjaan dunia, hanya bekerja untuk Allah, mengerjakan amalan-amalan yang sudah diberikan oleh Ta'lim Pitua, seperti ruqyah, tausiah, sedekah. Intinya banyak menyenangi orang, banyak membantu orang. Dan disinilah kenikmatan yang tidak bisa saya duga-duga dan yang saya tidak bisa sangka-sangka. Semua kebutuhan saya Allah Maha tahu, dan Allah selalu memberikan semua yang terbaik buat keluarga saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang menjadi suatu amalan dan kalian yang mengamalkan, semoga merasakan apa yang seperti apa yang saya rasakan. Yang menyukai channel ini, sebarkan semua, like dan subscribe. Semoga menjadi berkah buat kalian dan keluarga semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mi'raj itu bukan rohani dan bukan sifat dan bukan jasmania. Wujud yang dikandung di dalam makom mi'raj ini yang bersaksi ruh, kemudian bersaksi kepada makom Nabi, keluar dari wadah Nabi itulah makom langit, kemudian keluar dari wadah dari makom Nabi itulah Rasul, itulah yang disebut rohani langit. Rohani langit inilah makom Rasul, ini yang naik ke kerajaan Allah. Kemudian keluar dari wadah, dari makom kerasulan, naik ke qadim Allah. Jadi wadah yang Rasul ini bersaksi di kerajaan, yang naik ke qadim Allah itu disebut nur. Kemudian selesai penerimaan, maka wadah nur ini menyatu dengan wadah Rasul. Kemudian wadah Rasul menyatu dengan wadah makom Nabi. Kemudian wadah makom Nabi menyatu dengan wadah makom ruh. Kemudian wadah makom ruh menyatu dengan makom wadah rohani. Kemudian wadah makom rohani sudah menyatu dengan wadah makom sifat. Makom wadah sifat ini terbungkus dengan 4 unsur. Inilah perjalanan 7 lapis bumi. Dari 4 unsur, kemudian sifat dan rohani. Kemudian ruh dengan makom Nabi, Rasul dan utusan. 7 lapis bumi, 7 lapis langit, kemudian 7 lapis cahaya. Makom qadimnya Allah. Inilah perjalanan Mi'raj Ta'ilo Pitua Lowombu dapat digambarkan kepada seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombu. Oleh karena itu selesai penerimaan suatu perintah Nabiullah Sayyidina Muhammad. Kemudian turun dari qadim Allah, kemudian ketemu dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril ini diperintahkan oleh Allah menemani Rasulullah masuk di dalam suatu makom istana. Maka malaikat Jibril ini memerintahkan kepada Nabiullah Sayyidina Muhammad, bukalah pintu istana ini. Setelah pintu istana terbuka, kemudian
masuk di dalam istana tersebut, maka Rasulullah ini ketemu dengan 70 para wali-wali Allah. Kemudian Rasulullah masuk di dalam tahta. Begitu masuk di ruangan tahta yang dimaksud adalah kursi kerajaan. Setelah Rasulullah duduk di atas kursi, sudah memakai mahkota, selesai penerimaan mahkota, kemudian Rasulullah ini sudah keluar dari istana tersebut, dan seluruh apa yang di dalam istana itu, peninggalan-peninggalan yang dikandung di dalam wujud peninggalan ini, itulah suatu wujud peninggalan Nabiullah Sayyidina Daud. Peninggalan Nabiullah Sayyidina Daud. Kemudian Rasulullah begitu berdialog dengan malaikat Jibril, maka Jibril menyampaikan, di dalam ini tersimpan peti-peti emas dan terdapat satu terowongan dan 3 kamar penuh dengan harta. Kemudian selesai Rasulullah menerima suatu kalam dari malaikat Jibril, maka malaikat Jibril sudah mengajak Rasulullah untuk keluar dari pintu istana. Setelah keluar, maka Nabiullah Sayyidina Muhammad menghadap ke Allah. Ini perjalanan Mi'raj. Kemudian menanyakan tentang harta tersebut. Kemudian Allah berfirman, harta ini untuk keturunanmu di akhir zaman. Harta ini diwariskan kepada keturunanmu sebagai waliullah. Waliullah yang benar-benar, yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai pewaris harta tersebut. Setelah Rasulullah kembali dari kedimnya Allah, telah menerima perintah. Hingga itu Rasulullah menggambarkan, akan lahir keturunanku melewati Sayyidah Siti Fatimah, yang memiliki nama dengan seperti namaku, dan memiliki nama seperti nama orang tuanku. Yang dimaksud di dalam nama ini, berangkat dari nama orang tuaku, ini makom-makom, nama makom langit, ini diperhatikan, bukan nama yang makom di bumi. Alhamdulillah Tailo Pitua, benar-benar Allah telah mempusakai dengan harta ini. Karena Tailo Pitua ini penerimaan suatu wujud Mi'raj, menghadap ke qadim Allah, menerima perintah. Setelah Mi'rajnya Tailo Pitua menerima perintah, maka Tailo Pitua ini Mi'raj bertemu dengan kakeknya. Dan kakeknya ini telah memerintahkan untuk membuka pintu istana tersebut. Kemudian dipersilakan masuk. Kemudian Tailo Pitua Lowombu ini diperintahkan naik ke kursi. Kursi kakek, tinggi sekitar 3 meter. Pada saat itu, nama ini belum Tailo Pitua Lowombu. Nanti setelah di atas kursi ini, maka kakek ruh ini memberikan gelar, ilmuku sudah berwujud di dalam dirimu, dan sudah engkaulah Tailo Pitua Lowombu, pewaris tahta, dan seluruh harta yang di dalam istana tersebut untukmu semua, perbaikilah umat manusia. Inilah gelar Tailo Pitua Lowombu yang benar-benar yang diperjalankan oleh Allah. Penerimaan suatu tahta tersebut, karena Tailo Pitua ini sudah dikukuhkan oleh kakeknya. Karena nama Tailo Pitua ini merupakan wujud daripada nama yang diberikan oleh kakeknya. Kakek ruh, kakek ruh, inilah seluruh bagian Tailo Pitua Lowombu yang benar-benar yang telah menjalankan
makom-makom ilmu yang telah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitu Al-Wombo. Oleh karena itu Ta'ilo Pitu Al-Wombo menceritakan suatu perjalanan mi'raj, menembus 7 lapis bumi, 7 lapis langit, makom kerajaan Allah, kemudian 7 lapis cahaya, makom kedimnya Allah. Setelah menerima perintah Allah, maka Allah telah menganugerahkan tahta tersebut yang benar-benar yang dijanjikan di akhir zaman ini. Alhamdulillah Ta'ilo Pitu Al-Wombo diberikan gelar makom-makom nama langit. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilo Pitu Al-Wombo benar-benar mengimani, menjalankan makom-makom ilmu yang sudah disyariatkan. Alhamdulillah dengan perwujudan perjalanan suatu penerimaan tahta ini, begitu Ta'ilo Pitua keluar dari pintu istana, maka kakek ini memerintahkan, tutuplah pintu ini. Kemudian Ta'ilo Pitua ini berpisah dengan kakeknya. Kemudian Ta'ilo Pitua bertanya, bagaimana kek? Saya mau kembali. Kemudian kakek memerintahkan, pergunakanlah wujud daripada ilmuku. Ilmuku sudah berwujud di dalam dirimu. Seluruh ilmuku. Alhamdulillah dengan wujud ilmu yang telah Allah anugerahkan. Maka berpisah dengan kakeknya kembali ke langit. Maka Ta'ilo Pitua kembali di kediamannya. Direnungi dan dipahami perjalanan Ta'ilo Pitu Al-Wombo. Benar-benar suatu wujud daripada janji Allah. Akan kalian saksikan perwujudan Ta'ilo Pitu Al-Wombo. Ta'ilo Pitua menceritakan kepada kalian, sebelum Ta'ilo Pitua, benar-benar yang Allah sudah tetapkan kun fayakun. Begitu terjadinya suatu istana, inilah kata Ta'ilo Pitua menceritakan sebelum terjadi, begitu terjadi inilah suatu yang diterima oleh Ta'ilo Pitu Al-Wombo yang sudah diceritakan kepada seluruh bagian Ta'ilo Pitu Al-Wombo dan seluruh yang pendengar di YouTube. Inilah perjalanan mi'rajnya Ta'ilo Pitu Al-Wombo, dan silakan kalian bacalah di dalam kitab kuning perjalanan Rasulullah Mi'raj. Benar-benar diperjalankan menembus kerajaan yang benar-benar yang Allah pusakai di akhir zaman ini. 3 kamar dan dinding-dinding emas dan peti-peti emas. Inilah suatu kekayaan Allah yang akan diturunkan di akhir zaman ini. Inilah harta amanah yang diwahyukan kepada Ta'ilo Pitu Al-Wombo, dan inilah merupakan suatu janji Allah. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua benar-benar menggamblangkan suatu makom-makom langit, karena yang dapat menggamblangkan makom langit ini hanya selain yang dari langit. Tidak ada satupun yang dapat mengenal suatu kerajaan Allah dan qadimnya Allah. Oleh karena itu kalam Ta'ilo Pitua ini digaitkan oleh Allah. Ta'ilo Pitua ini berkalam atas izin Allah. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua selalu mengingatkan kepada seluruh bagian Ta'ilo Pitu Al-Wombo dan seluruh pengikut di YouTube, sucikanlah kalam-kalam pikiran dan sucikanlah kalam-kalam mata, kalamnya pendengaran mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan, sucikanlah agar kalian semua mendapat keberkahan dan mendapat syafaat dari seluruh para nabi-nabiullah. Karena Ta'ilo Pitua ini benar-benar yang sudah bertemu dengan seluruh para nabi-nabiullah. Direnungi dan dipahami. Oleh karena itu suatu wujud daripada ajaran para nabi. Ini firman Allah. Berangkat dari Nabiullah Sayyidina Adam, kemudian Nabiullah Sayyidina Nuh, dan Nabiullah Sayyidina Ibrahim, kemudian Nabiullah Sayyidina Ismail dan Ishak, dan Nabiullah Sayyidina Yakub, Nabiullah Sayyidina Musa, dan Nabiullah Sayyidina Yusuf, dan seluruh para nabi-nabiullah ini yang benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu di dalam suatu makom firman Allah, ini yang diperhatikan.
Firman Allah ini menjelaskan suatu makom, kekafiran ini bukan agama. Kekafiran itu sifat. Kekafiran itu sifat. Sifat lahir kejoliman. Benar-benar kita sudah merasa Islam, masih melakukan sifat kekafiran, itulah yang menjadi perenungan. Seluruh ajaran para nabi-nabiullah ini, firman Allah, berangkat dari kitabnya Nuh, dan kitabnya Ibrahim. Kemudian kitabnya Nabiullah Sayyidina Yakub, dan Nabiullah Sayyidina Musa, dan Nabiullah Sayyidina Daud, dan Nabiullah Sayyidina Isa Ruhullah. 104 kitab ini benar-benar mengajarkan firman Allah. Yang dikandung di dalam firman Allah ini saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Dalam bahasa Arab, hablum minanas dan hablum minallah. Ini direnungi. Oleh karena itu di kitabnya, yang benar-benar menjadi suatu wujud daripada perdebatan seluruh umat, tanpa memahami yang dikandung di dalam firman Allah itu, kafir itu bukan agama. Kafir itu makom sifat. Coba tempatkan di diri kita. Tempatkan di diri kita. Firman Allah, benar-benar salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Semua sudah salat, tapi sifatnya masih melakukan kejoliman. Apakah salat kita ini benar? Kalau benar-benar sudah berwujud salat, berarti makom sifat pikiran, sifat mata, pendengaran, mulut dan hidung, kolbu, tubuh, kaki dan tangan hanya mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di seluruh Nusantara dan luar negeri, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saudara-saudaraku mendengar kajian ini, saya bagian Ta'il Pituah Lowombo mengajak kepada sahabat YouTube yang setia mengikuti kajian ini dan yang baru menemukan kajian ini. Saya mengimani ajaran Ta'il Pituah Lowombo ini berangkat dari ketika beliau berkunjung ke Kelurahan Pohe, Kota Gorontalo. Beliau mengamati kondisi para nelayan pada saat itu sangat kekurangan ekonomi. Kemudian beliau mendatangi Tangga 2000 dekat pelelangan ikan. Beliau duduk sejenak di tepi pantai sambil memanjatkan doa. Alhamdulillah, 2 hari kemudian tiba-tiba sekelompok ikan kembung naik ke permukaan air. Di tempat duduknya memanjatkan doa. Dengan mukjizat yang Allah turunkan itu, maka saya mengimani ajaran Ta'il Pituah Lowombo. Sebelumnya saya sudah pernah menuntut ilmu melalui bangku kuliah jurusan pendidikan agama Islam, namun masih banyak kekurangan. Alhamdulillah, kesempurnaan makom ilmu yang sesungguhnya saya dapati lewat ajaran Ta'il Pituah Lowombo. Adapun ajaran beliau berangkat dari kesucian sifat pikiran, kesucian sifat mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan. Maka saya membagi suatu ilmu yang diajarkan oleh Ta'il Pituah Lowombo bagi yang mengimani channel YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis kolom komentar. Cantumkan alamat dan nama kota. Dan rasakanlah suatu mukjizat Allah bagi yang mengimani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.